Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya, untuk mendeteksi ataupun untuk memprediksi ya, selama bulan Agustus ini ya, per tanggal 8 ya sampai tanggal 15 ya. Saya akan memprediksi kira-kira seputar keuangan saja sobat ya. Hanya satu ya akan saya cek seputar keuangan dari 12 zodiak ya. Karena sudah saya ritualkan ya, dan memang apa ya istilahnya, kita akan sama-sama tahu ya bagaimana nantinya di antara 12 zodiak ini tentang seputar keuangan ya. Karena tadi sudah saya tarik energinya untuk menghemat waktu, dan saya akan langsung istilahnya itu akan langsung menarik kartunya saja sobat ya. Karena yang jelas dari 12 zodiak ini memang sudah saya catat ya, menurut urut-urutannya ya, karena semalam saya mendapatkan petunjuk memang ada suatu urut-urutannya ya, agar saya tidak lupa ya sobat ya, karena 12 zodiak saya tidak mau nanti konsentrasi saya terpecah ya, mungkin karena ada sedikit lupa kan, maklum ya, ketika kita manusia ya takutnya kan ada sedikit lupa, makanya itu sudah saya catat ya, yang saya maksud itu sudah saya catat itu masalah urutan-urutan zodiaknya ya. Monggo ya silakan disimak ya, jangan di skip agar bisa memahami apa yang nantinya yang saya maksudkan ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan tarik ya kartunya ya, karena tadi sudah saya tarik dan sudah saya shuffle dan saya tidak boleh mengubah kartunya ya, biar ketika saya merubah atau saya tarik lagi atau saya shuffle lagi takutnya akan kacau ya, akan semerawut ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, saya akan mulai dari 12 zodiak secara langsung ya, tentang seputar keuangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. Oke sobat ya, bisa dilihat ya kira-kira ya, ini sudah ada 12 zodiak ya. Sekali lagi saya menarik hanya satu ya, masalah energi tentang seputar keuangan ya, di bulan Agustus per tanggal 8 sampai tanggal 15 ya. Oke, langsung saja kita buka kartu yang pertama ya, untuk zodiak Capricorn ya. Oke ya. Ini untuk zodiak Capricorn ada 10 tongkat ya sobat ya. Untuk ini sekali lagi untuk keuangan ya, 10 tongkat ya. Oke ya, sebelum saya lanjut ya, sekali lagi ini tarikan bersifat general reading ya sobat ya, bersifat umum ataupun luas ya, bukan bersifat pribadi ataupun privat ya. Sering saya katakan ya, ketika saya melakukan penarikan energi secara general, secara umum itu energinya mengacak ya, nggak tahu energinya siapa yang ketarik ya. Maksud saya mungkin zodiaknya akan cocok ya, yang menjadi pertanyaan kan namanya ya, bisa namanya, bisa harinya, bisa tanggal lahirnya, itu kan saya mengacak ya. Yang jelas ini yang saya tembak sekali lagi zodiaknya ya, ketika memang ada resonate ya syukur alhamdulillah, ketika tidak ada keresionetan ya mohon dimaklumi ya, sekali lagi karena ini bersifat general reading. Oke, saya akan balik ya. Ini untuk kartu yang pertama tadi ya, saya mengatakan ada zodiak Capricorn dulu, masalah keuangan ya. Di sini kelihatannya seorang zodiak Capricorn ya, bisa dikatakan tanggal 8 ya, pertanggal 8 sampai 15 ini kelihatannya akan sedikit menemui kesulitan ya sobat ya. Dalam arti masalah keuangan kelihatannya di sini ya banyak membutuhkan biaya-biaya ya. Bahkan di sini kalau saya melihat ya, di adanya 10 tongkat yang dibawa seseorang langsung ini kelihatannya zodiak Capricorn merasakan suatu bisa dikatakan merasakan suatu kelelahan ya, memikirkan tentang masalah pengeluaran-pengeluaran yang luar biasa ya. Sehingga di sini terkadang dia merasa capek, juga terkadang merasa ya hatinya sedikit sakit lah ya, kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena 10 tongkat ini menggambarkan
adanya suatu pemasukan dan pengeluaran ini kelihatannya tidak imbang sobat ya. Mungkin ya bisa dikatakan pertanggal 8 sampai 15 ini kelihatannya zodiak Capricorn ini adanya suatu kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak bisa untuk dicegah ya, kira-kira seperti itu. Jadi terlihat keuangannya lagi begitu kurang bagus ya. Intinya di situ ya untuk zodiak Capricorn ya. Oke, untuk kartu yang kedua ya, untuk zodiak Aquarius ya. Ada Ace of Cup ya, untuk zodiak Aquarius ada Ace of Cup, bisa dilihat sobat ya. Di sini ada tangan keluar dari awan memegang piala besar, sama atasnya ada merpati ya tadi ya. Di sini menggambarkan kemungkinan besar ya, pertanggal 8 sampai 15 ini zodiak Aquarius ini lagi sedang diuntungkan ya, dengan adanya suatu keuangan, dengan adanya suatu pemasukan ya, entah tidak tahu dari mana datangnya. Yang jelas di sini zodiak Aquarius kelihatannya akan sedikit bisa bernafas ya, karena di bulan karena di tanggal 8 sampai 15 Agustus ini kelihatannya ya rada lumayan ya keuangannya ya, bisa dikatakan cukup aman dan cukup stabil ya, kira-kira seperti itu untuk zodiak Aquarius. Jadi saya rasa masalah keuangan ini tidak ada kekhawatiran ya, tidak ada kekhawatiran yang berlebih, kira-kira seperti itu. Oke, saya buka untuk kartu yang ketiga untuk zodiak Sagittarius ya. Di sini ada 8 ya, ada 7 ya, ada 7 Pentacles ya. Seseorang memandang 7 koin ya, 1 koin ada di bawah ya. Di sini kelihatannya zodiak Sagittarius ya, pertanggal 8 sampai tanggal 15 ini kelihatannya akan mengalami kesulitan ya. Kalau saya menangkap energinya di sini adanya suatu kekurang stabilan ya, bisa dikatakan keuangan kalian lagi sedang adanya suatu kemerosotan ya, mungkin adanya beberapa hal yang mungkin harus kalian bayar, sehingga keuangan kalian ini merasa bisa dikatakan turunnya itu luar biasa di sini ya, bahkan bisa dikatakan mengalami kesulitan ya untuk bisa menyetabilkan keuangan ya, kira-kira seperti itu. Jadi secara garis besar ya, untuk Sagittarius harap tetap dikontrol masalah keuangan, sama dengan Capricorn tadi ya. Kalau Aquarius ini aman ya, yang perlu dikontrol Capricorn sama Sagittarius, karena keuangan kalian bisa dikatakan menurut prediksi ini ya, yang saya katakan tadi itu kelihatannya pertanggal 8 sampai 15 Agustus ini lagi kurang baik-baik saja ya. Kita lanjut ke kartu keempat. Ini ada zodiak ada zodiak Taurus ya. Karena tadi saya mengatakan memang sudah saya catat ya, biar saya tidak lupa urut-urutannya ya. Ini ada zodiak Taurus, ada Wheel of Fortune ya sobat ya. Di sini menandakan apa? Wheel of Fortune untuk zodiak Taurus ini selamat ya, kelihatannya roda keberuntungan ya, roda keberuntungan, roda kebahagiaan itu sedang berpihak sama kalian ya, khususnya pertanggal 8 ya sampai tanggal 15 terlihat keuangan kalian di sini lagi terselamatkan ya. Mungkin bisa saja adanya suatu rezeki-rezeki dadakan yang tidak kalian sangka ya, kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini akan adanya suatu pemasukan yang cukup baik ya, yang cukup menyenangkan hati kalian, kira-kira seperti itu. Dan di sini menandakan bahwa keuangan kalian tidak perlu ditakutkan ya di sini ya, karena adanya suatu kestabilan, bahkan adanya suatu kenaikan ya, biarpun tidak banyak, kira-kira seperti itu ya. Bagus ya untuk zodiak Taurus ya, kali ini kalian sedang didatangi sebuah roda-roda keberuntungan ya. Oke, untuk zodiak kelima ya. Untuk zodiak kelima ini saya catat ya, ada Scorpion ya, untuk kartu kelima ya. Ini Scorpion ada 4 ya, ada 4 koin ya. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di kepala ya. Ini menandakan zodiak Scorpion harus bisa benar-benar harus bisa waspada juga ya, biarpun saya merasakan di sini energi kalian dalam hal keuangan ya bisa dikatakan cukup aman ya, masih cukup aman, masih cukup stabil ya, dan bisa dikatakan ya baik ya, biarpun tidak ada cadangan-cadangan yang besar, tetapi di sini menggambarkan keuangan kalian lagi sedang baik saja, tidak terlalu kekurangan ya, juga tidak terlalu berlebihan, bisa dikatakan
standar ataupun stabil ya. Kemungkinan jika pun kalian membeli apa yang kalian inginkan, kalian bisa di sini ya, karena menandakan keuangan kalian lagi cukup baik, cukup stabil untuk zodiak Scorpio ya. Oke, kita akan lanjut ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Untuk kartu ke-6 ya. Di sini saya tadi sudah menulis zodiak Leo ya. Kita lihat. Oh, untuk zodiak Leo ada The Sun ya sobat ya. Anak kecil sedang naik kuda putih, ada matahari ya. Oh, ini mataharinya mengeluarkan sinar ya, hangat ini ya. Di sini kelihatannya per tanggal 8 sampai tanggal 15 kemungkinan besar zodiak Leo juga apa ya, bisa dikatakan diuntungkan ya dengan adanya kartu The Sun ini ya. Artinya keuangan kalian akan ya bisa dikatakan cukup aman, cukup stabil ya. Bisa saja sudah kalian rasakan ya, jika pun belum ya kemungkinan per tanggal 8 sampai 15 kalian akan merasakan adanya suatu kestabilan keuangan. Tidak tahu dari mana datangnya, yang jelas di sini menggambarkan energi dalam hal keuangan untuk zodiak Leo ini benar-benar cukup aman dan cukup baik, bahkan adanya suatu perkembangan ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk zodiak selanjutnya ya, kartu ke-7 ya. Ini untuk kartu ke-7 untuk Gemini ya. Gemini di sini ada King of Cup ya sobat ya, ada raja duduk ya, sedang membawa cup sama membawa tongkat itu ya. Di sini untuk keuangan zodiak Gemini per tanggal 8 sampai tanggal 15 ini kelihatannya harus bisa mengontrol ya, biarpun di sini kelihatannya kalian masih mempunyai ya beberapa cadangan keuangan, biarpun itu tidak banyak ya. Bisa dikatakan ngepres ya, kalau saya menangkap ini keuangan kalian lagi press ataupun lagi pas-pasan ya, artinya tidak lebih tidak kurang ya. Di sini tetap harus bisa mengontrol ya. Ketika kalian tidak bisa mengontrol ini, kemungkinan besar kalian akan kesulitan sendiri tentang seputar keuangan ya. Yang jelas di sini Gemini harap mengontrol masalah pengeluaran ya, juga pemasukan, terlebih-lebih masalah pengeluaran ya. Jangan terlalu boros ya, karena di sini memang saya rasakan Gemini bisa dikatakan ya lagi apa ya, ibaratnya keuangannya itu ya memang baik, cuman kan apa ya, kurang sedikit stabil lah, kira-kira seperti itu ya. Bisa dikatakan baik, cuman banyak sebagian dari Gemini ya juga mengalami sedikit adanya turun, tapi tidak banyak di sini ya. Bisa dikatakan ya masih cukup aman lah ya, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Nantinya per tanggal 8 sampai tanggal 15 Gemini tidak perlu khawatir ya. Di sini kelihatannya seperti yang saya katakan barusan, keuangan kalian baik-baik saja, biarpun rada sedikit menurun tetapi masih terbantu adanya suatu energi yang bagus ya. Oke, untuk kartu ke-8 ya, ini saya mencatat adanya zodiak Aries ya sobat ya. Di sini Aries ada 6 koin ya, ada 6 pentacles atau 6 koin sama seseorang dermawan ya, yang saling memberi ya, istilahnya bersedekah ya di sini ya. Ini bagus ya untuk zodiak Aries ini, kelihatannya keuangan kalian di sini lagi cukup aman ya, lagi cukup stabil ya, sama seperti zodiak yang saya katakan tadi Taurus ya, yang ada Wheel of Fortune ya. Di sini Aries kelihatannya akan bagus ya per tanggal 8 sampai tanggal 15 kelihatannya keuangan kalian bisa dikatakan cukup aman ya. Di sini disarankan kalian jangan melupakan istilahnya saling berbagi ya, jika pun ada memang keuangan yang lebih ya. Jangan menunggu yang lebih banyak, biarpun lebih sedikit, yang penting kan lebih. Nah, itu kalian harus di sini disarankan harus bersedekah, harus saling berbagi, karena dengan bersedekah, saling berbagi, keuangan kalian tidak bakal semakin habis ataupun semakin turun. Bahkan di sini akan melambangkan suatu keuangan yang sangat artinya peningkatannya yang sangat baik untuk zodiak Aries ya. Selamat ya, bagus ya untuk keuangan kalian ya per tanggal 8 sampai tanggal 15 ya. Oke, kita lanjut ya. Di kartu selanjutnya ada saya tulis di sini ada Libra ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Kartu ke-9 ada zodiak Libra ya. Ini ada 6 cup sobat ya. Dalamnya cup ada bunga ya. Seseorang memberikan sama wanita ya. Di sini kelihatannya Libra lagi kurang diuntungkan ya, ini ya per tanggal 8 sampai tanggal 15 kelihatannya kurang diuntungkan, karena di sini terdeteksi adanya sedikit gangguan ya, adanya orang-orang yang menutup pekerjaan kalian ya di sini ya.
Jadi keuangan kalian bisa dikatakan cukup pailit ya, cukup kurang baik, cukup kurang bagus per tanggal 8 sampai tanggal 15. Saran saya harap dikontrol masalah pengeluaran terlebih-lebih ya, karena di sini kelihatannya keuangan kalian ini kelihatannya ya bisa dibilang ada pemasukan sih, tetapi kecil ya, karena adanya orang-orang tadi yang tidak suka sama kalian, yang menutup energi keuangan kalian. Untuk zodiak Libra tetap waspada saja ya. Saya juga bingung ya kenapa ya Libra ini selalu adanya suatu orang-orang yang iri sama zodiak Libra ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Kita lihat untuk kartu yang ke 9 sahabat ya. Oke. Ini ada debul ya. Di sini ada debul ya. Bisa dilihat seperti ada debul ya. 10 ya. Ada, maaf ya, ini ada, sebentar ya, saya ada komunikasi ya. Oke ya, balik ya. Di sini ada debul ya tadi ya. Ini kartu yang ke-10 ya. Ini ada debul, ini kelihatannya ini masuk Virgo ya. Untuk kartu ke-10 ini masuk zodiak Virgo ya. Hati-hati ya, waspada untuk zodiak Virgo ya. Saya juga barusan ada sinyal-sinyal ya. Di sini Virgo harus berhati-hati untuk masalah pengeluaran ya. Harap dijaga ya, karena di sini kelihatannya kalian lagi kesulitan ya. Biarpun dikatakan ya kemungkinan kalian masih adanya suatu cadangan-cadangan, tetapi di sini kalian harus tetap berhati-hati ya untuk masalah pengeluaran ya. Harus terperinci, harus benar-benar kalian teliti, harus benar-benar kalian perinci masalah pengeluaran. Jangan sampai di sini adanya suatu adanya suatu kegagalan ya di sini, karena debul ini adanya kan jalannya itu istilahnya itu jalannya terpotong ya. Dan di sini kalian harus mau menerima nasihat ya, nasihat dari mungkin teman sharing ataupun orang yang lebih dewasa untuk masalah pengontrolan keuangan. Di sini kalian tidak boleh, intinya itu untuk Virgo ini tidak boleh istilahnya itu tidak boleh untuk menuruti kata hatinya sendiri ya. Kalau kalian menuruti kata hati kalian ya tanpa mempedulikan orang lain, kemungkinan kalian akan terperosok dengan masalah keuangan ya. Boleh kalian memiliki keyakinan sendiri ya, memiliki semangat yang kuat sendiri boleh ya, tetapi itu harus tetap dikontrol ya. Ketika mungkin ada seseorang yang memberi masukan, itu harus kalian terima, karena di sini adanya jalan terputus. Artinya apa? Artinya bahwa keyakinan kalian, semangat kalian itu tidak bisa hanya kalian mengandalkan kalian sendiri, kalian membutuhkan orang-orang sekitar ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, ini untuk kartu ke-11 ya. Ini ada 7 cup ya. Sobat ya, ada 7 cup. Ini untuk Cancer ya. Ya, untuk Cancer di sini ya ada 7 cup. Seseorang memandang cup di atas awan ya. Artinya di sini keuangan Cancer ya lagi sedikit kurang bagus ya per tanggal 8 sampai tanggal 15 ini kelihatannya banyak ya. Cancer ini kelihatannya banyak suatu keinginan-keinginan ya, tetapi di sini harus kalian tahan dulu ya. Saran saya, apapun keinginan kalian harus kalian tahan dulu ya, jangan sampai terlalu dihambur-hamburkan ya, karena terdeteksi pertanggal 8 sampai 14 kelihatannya kalian banyaknya suatu keinginan, dan keuangan kalian di sini belum bisa cukup aman ya. Biarpun dikatakan stabil, tetapi belum bisa dikatakan cukup aman ya. Jadi tetap dikontrol ya. Ketika kalian loss masalah pengeluaran, kalian akan mengalami kesulitan sendiri nantinya ya, kira-kira seperti itu. Takutnya ada kebutuhan dadakan ya, kalian terlalu loss pengeluaran, tidak mengontrol, nah itu akan membuat kalian kesulitan sendiri ya ketika ada kebutuhan yang mendadak ya. Oke, untuk kartu terakhir ya, ke-12, jelas ini untuk zodiak Pisces ya. Ini di catatan saya juga adanya suatu zodiak Pisces ya. Ini ada The Devil ya, adanya laki-laki perempuan di rantai, belakangnya ada iblis. Di sini harap waspada untuk zodiak Pisces per tanggal 8 sampai 15 Agustus ini kelihatannya keuangan kalian lagi cukup bisa dikatakan akan lagi cukup pailit ya, karena di sini jelas adanya seseorang yang menutup kalian
adanya seseorang yang kurang suka sama kalian, sehingga mungkin di sini adanya suatu sendatan-sendatan keuangan yang diakibatkan oleh adanya kiriman energi hitam, dan itu tidak wajar ya sobat ya. Di sini harus kalian harus bisa mencari istilahnya mencari pembimbing ataupun orang yang bisa membuka itu semua dan mengasih pencerahan-pencerahannya. Untuk Pisces ya harap berhati-hati, terlihat sekali ya di antara ke-12 zodiak ini terlihat Pisces yang benar-benar adanya energi kuat yang tertutup Pisces sama Libra ya. Cuman di sini terlihat Pisces yang begitu kuat energinya ya dibanding Libra ya. Biarpun sama-sama adanya suatu penutupan dari orang lain ya. Oke ya, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu ya sobat ya, memang sudah saya semalam sudah saya ritualkan ya, dan sudah saya shuffle ya, sudah saya tarik energinya, dan memang apa ya, saya sengaja saya catat ya di buku ya, karena saya takutnya saya lupa ya, makanya itu saya catat ya, jadi saya ingat bahwa kartu pertama ini untuk zodiak ini dan sampai ke zodiak yang terakhir zodiak Pisces ya. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi apapun itu ya, pembacaannya yang baik jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik jadikan waspada dan hati-hati dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Sekali lagi sobat ya, ini bersifat general reading ya. Ketika kalian merasa ragu ataupun apa ya, kalian boleh privat ya, nanti akan saya buka yang sesungguhnya, akan saya bongkar ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, tetap dari saya tidak lupa tetap mendoakan semua ya di sahabat yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, semoga kalian tetap diberikan kesehatan secara lahir dan batin ya, diberikan kesehatan secara lahir batin, juga diberikan keselamatan ya di dunia wal akhirat, juga apa yang menjadi hajat kalian akan bisa terkabul atas izin Sang Maha Kuasa, dan kalian terselamatkan, akan diberikan solusi ketika itu permasalahan itu muncul baik secara nyata maupun secara samar. Semoga Sang Maha Kuasa akan memberikan solusi yang terbaik buat kita semua dalam kehidupan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan sobat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.